Kembali di NTV Dialog Prime, pemirsa, kita masih membahas terkait kasus Titin, KPK bongkar dugaan suap audit BPK. Dan masih bersama kami kedua narasumber, Mas Wana dari ICW, serta Pak Laude M. Syarif, ex-komisioner KPK. Saya ingin ke Mas Wana, tadi sebelum jeda ya, Mas Wana, kita sempat berbicara mengenai persoalan sistemik dalam pengawasan internal auditor negara. Nah, jika hasil audit saja bisa diatur, dampaknya terhadap kepercayaan publik seperti apa nih, Mas Wana? Ya, ini tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan bagi publik begitu ketika BPK melakukan fungsi audit. Sehingga ketika adanya kasus ini, harapannya adalah pemerintah melakukan upaya untuk pencegahan atau pembersihan atau perubahan sistem begitu yang terjadi di BPK. Kenapa ini penting? Sebab misalkan kalau seandainya kita lihat dalam konteks saat ini, komisioner yang ada di BPK itu ada 9 orang. 5 diantaranya itu merupakan atau terafiliasi dengan partai politik. Gitu. Ketika tidak adanya upaya pembenahan sistem yang dilakukan oleh pemerintah terhadap BPK agar BPK-nya independen, maka kami mengkhawatirkan BPK ini hanya dijadikan sebagai alat saja untuk melegitimasi bahwa suatu daerah atau suatu kementerian ini sudah WTP, tapi kemudian ternyata proses WTP-nya itu sendiri itu penuh dengan kecurangan begitu ya, atau penuh dengan praktik korup, sehingga dan itu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik bagi institusi BPK, yang mana harapannya adalah BPK itu dapat independen dan dapat memberikan pemeriksaan yang secara cermat dan utuh begitu ya, dan tidak ada konflik kepentingan atau apapun itu. Begitu, Mbak Baik, Naila. Pak Laude, dari pengalaman Anda di KPK, biasanya modus pengkondisian ini dilakukan seperti apa sih, Pak Laude? Ya, biasanya itu modus seperti itu dilakukan menjelang audit ya, menjelang audit. Dan itu dilakukan bukan saja kepada itu kayak sudah menjadi rahasia umum bahwa tanpa pengkondisian pun ini juga ya, nomor satu yang harus diingat bahwa kesalahan itu juga tidak bisa kita berikan 100% kepada BPK. Karena para pejabat pemerintah ini, baik itu Pemda, kementerian dan lembaga, tahu persis ketika mengelola APBN atau APBD mereka banyak sekali carut-marutnya. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan mereka itu, maka harus ya bermain mata dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti itu. Jadi munculnya ini dari dua pihak ya, bukan hanya satu pihak. Jadi BPK tanpa dia meminta pun sebenarnya itu sudah diketahui bahwa banyak kebutuhan dari kementerian, lembaga dan Pemda itu agar laporan keuangan mereka itu bisa WTP. Itu yang pertama. Yang nomor dua, saya sebenarnya ini sangat berharap kepada KPK ketika menyidik kasus ini tidak berhenti kepada kabupaten ini dan kepada para auditor ini, tetapi juga kan dia bilang itu ada atasannya, dan itu memang ada kok. Kalau misalnya dulu saya masih ingat Pak Jalil itu ya, yang anggota yang kita masukkan itu permainannya miliaran besar semuanya. Oleh karena itu pada waktu kami di KPK menganggap bahwa BPK itu adalah satu lembaga negara yang sangat penting dan harus dibersihkan dari semua praktek korupsi. Oleh karena itu saya pikir saya sangat berharap bahwa ini adalah pembuka. Itu yang pertama. Yang nomor dua, komisioner KPK sekarang itu salah satunya adalah dari BPK. Jadi seharusnya harusnya dia mengetahui mengetahui banyak apa-apa yang terjadi di BPK. Oleh karena itu kita berharap investigator di KPK ini juga bisa diarahkan ke arah yang lebih baik agar mengetahui bagaimana sepak terjang internal di BPK. Tapi pada kesempatan yang lain saya juga takut jangan sampai ini akhirnya diisolasi kasusnya sehingga tidak melebar kemana-mana kepada pimpinan tertinggi KPK. Kalau saya jadi anak itu yang auditor itu,
saya akan bongkar-bongkaran daripada saya itu kalau dia penerima suap itu kan ancamannya bisa maksimum 20 tahun daripada dia susah sendiri, ya lebih bagus dia bongkar semua untuk kemaslahatan negeri. Bahkan dia bisa mengajukan justice kolaborator kalau betul-betul dia mau. Gitu, Mbak. Oke. Nah, salah satu tersangka kan sudah menyatakan saya hanya pelaksana ya, Pak Laude. Nah, bagaimana sih KPK memetakan antara pelaksana, perantara, dan juga aktor utama? Ya, biasanya kan dari segi dilihat itu dari change of command-nya ya, itu yang pertama. Yang nomor dua, itu dari aliran dana. Dari aliran dana yang didapat ini diarahkan kemana saja uangnya. Kalau itu betul-betul tidak main cash orang-orang itu. Itu yang harus kita perhatikan. Yang nomor tiga, KPK itu kan sebenarnya punya, kalau OTT ya yang saya tahu, kalau OTT itu pasti ada namanya penyelidikan tertutup. Kalau penyelidikan tertutup itu biasanya informasi-informasi intelijen yang didapat dari rekaman, dari mana-mana itu banyak. Jadi sebenarnya dari sebelum terjadinya OTT ini seharusnya bisa diketahui peta awalnya dari kasus ini agar bisa dikembangkan menjadi lebih luas. Itu, Mbak. Ya, Mas Wana, dalam kasus korupsi, apakah pelaksana ini bisa dibilang hanya bagian kecil dari jaringan yang lebih besar lagi? Ya, kalau dalam konteks pemberantasan korupsi benar, Mbak, karena tentu korupsi ini bekerjanya adalah sistematik begitu ya, dan juga terkoordinir. Misalkan di dalam konteks saat ini bisa jadi Titin begitu itu hanya dijadikan sebagai pelaksana saja. Kalau kita lihat dalam konteks kronologi kasus begitu, ini kan ada hal yang terputus dari segi komunikasi. Misalkan saya ambil contoh, kalau dari kronologi yang saya dapatkan dari media, Bupati itu menyampaikan atau meminta ke anak buahnya untuk berkoordinasi terkait dengan LHP ini kepada salah satu orang berinisial AGG begitu ya. Nah, RSA ini sebagai anak buahnya Bupati itu berkoordinasi dengan AGG, dan AGG ini berkoordinasi dengan pegawai BPK Titin TRL. Nah, pertanyaannya adalah dari mana komunikasi yang bisa dibangun antara AGG dan TRL begitu ya, jika tidak ada koneksi yang terlebih dahulu dari atasannya begitu, karena bisa jadi TRL ini tidak akan melakukan upaya manipulasi opini apabila tidak juga diperintahkan begitu. Misalkan kami dalam beberapa kasus kami mendapatkan informasi bahwa anggota BPK sendirinya pun itu juga memiliki kerentanan dalam konteks dua hal. Pertama, adanya upaya retaliasi, lalu kemudian yang kedua adanya upaya untuk intimidasi atau teror begitu. Nah, ketika ada hal-hal yang mengikuti para anggota BPK ini untuk misalkan berlaku jujur, tentu dua hal ini akan menimpanya begitu. Nah, oleh sebab itu adalah ini bukan hanya perkara bongkar siapa aktor di balik pucuk pimpinan BPK apabila itu ditemukan begitu, tapi juga penting untuk memberikan keamanan dan jaminan keamanan kepada justice kolaborator ini apabila TRL ini menginginkan untuk menjadi justice kolaborator begitu, karena pada akhirnya yang bisa membongkar bagaimana korupsi sistemik ini bekerja begitu mulai dari tingkat hulu hingga tingkat hilir itu adalah orang yang melakukan korupsinya. Dan tentu misalkan tadi mungkin saya ingin menambahkan dari Pak Laude, salah satu juga hal yang menjadi faktor penting untuk mengajukan sebagai justice kolaborator adalah dia bukan menjadi pelaku utama begitu. Nah, kalau dalam konteks tersebut maka bisa kalau seandainya TRL di dalam testimoninya bahwa dia adalah pelaksana, maka bisa jadi dia bisa mendapatkan hak untuk menjadi justice kolaborator begitu, Mbak. Ya, seharusnya ini bisa menjadi peluang ya bagi TRL untuk mengajukan justice kolaborator. Pak Laude, ditambahkan tadi apa yang disampaikan Mas Wana, ini bukan hanya soal bongkar aktor intelektualnya, tapi menjamin keamanan bagi justice kolaborator. Ya, betul sekali. Sebenarnya kalau seandainya dia bukan pelaku utama, ada yang betul-betul dia pimpinannya yang menggerakkan ini, dan saya yakin itu mungkin ada, kebenarannya itu tinggi sekali, karena tidak mungkin dia ribut kalau tidak ada ya seperti itu. Maka sebenarnya keselamatan itu bisa dijaga kok. Tidak usah terlalu takut juga. Kalau yang saya ketahui
Yang banyak dicelakai itu penyidik KPK, pimpinan KPK, atau anak LSM. Yang pra justice kolaborator ini saya belum pernah dengar ya, itu pertama. Justice kolaborator itu bisa minta perlindungan kepada KPK sendiri karena kami punya KPK memiliki safe house kalau beliau dia mau, betul-betul mau. Dan yang kedua bisa di LPSK. Jadi atau minta kerjasama KPK bekerja sama juga dengan LPSK untuk para saksi dan korban itu sebenarnya bisa. Jadi ini kita harus dukung yang ingin membuka ini agar dia memiliki keberanian dan pada saat yang sama juga masyarakat bisa mengapresiasi dia kalau dia bisa betul membuka semua aktor yang terlibat di dalam kasus ini. Saya pikir itu harapan saya bahwa kalau dia betul-betul dia hanya sebagai pemain kecil dari pusaran kasus ini, seharusnya dia bisa diperlakukan baik. Kasihan juga anaknya masih muda. Ya, berarti apa yang dinyatakan salah satu tersangka sebagai saya hanya pelaksana atau ada juga ini keterlibatan pimpinan berjenjang begitu ya, ini seharusnya bisa menjadi petunjuk awal dari KPK, dugaannya bukan hanya sebagai pembelaan diri, Pak Laude. Ya, ada semua mekanisme yang bisa dipakai oleh yang bisa mengajukan justice kolaborator ini untuk mendapatkan perlindungan, baik itu perlindungan dari KPK maupun perlindungan dari LPSK dan bahkan perlindungan dari masyarakat. Ini yang paling penting sebenarnya. Masyarakat juga akan melindungi dia kalau betul-betul dia terbuka menyampaikan ya. Tetapi kalau dia tidak terbuka menahan, itu agak susah untuk mendapatkan simpati dari masyarakat seperti itu. Baik, Mas Wana, dari ICW melihatnya seperti apa? Ini menjadi kasus yang bukan pertama kali terjadi, bahkan kasus berulang begitu ya. Lalu harus seperti apa nanti mekanismenya agar ya kita bisa lebih ketat lagi dengan lembaga audit negara begitu? Ya, kita selalu mendengar adagium tentang ikan busuk dari kepalanya begitu Mbak ya. Nah, dalam konteks auditor ini begitu BPK harapannya adalah yang penting untuk dikerjakan oleh pemerintah adalah membuat BPK ini independen begitu, seperti yang tadi Pak Laude sampaikan. Karena ketika tidak ada independen di dalam proses audit yang dilakukan oleh BPK, maka politisasi WTP ini akan dijadikan sebagai barang dagangan begitu ya, dan itu yang memicu terjadinya korupsi sistemik di seluruh wilayah, bukan hanya di tingkat daerah tapi juga di kementerian dan lembaga. Tadi Pak Laude juga sudah sempat singgung Rizal Jalil misalkan, atau kemarin Ahmad Kosasi begitu terkait dengan korupsi BTS. Yang pertama, lalu kemudian yang kedua adalah memperkuat mekanisme pengawasan internal yang ada di BPK begitu. Karena kalau kita lihat seringkali yang menjadi kekeliruan pemerintah untuk memperbaiki sistem itu hanya berbasis aturannya saja. Tapi kemudian norma sosial yang terjadi di dalam lingkaran misalkan saat ini yang kita bahas adalah BPK itu tidak pernah diperbaiki. Sebagai contoh dalam konteks norma sosial yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kemudian orang-orang yang jujur ketika ingin menyampaikan laporan begitu lalu kemudian dikucilkan dengan kelompok lainnya begitu ya. Dan ini yang rasanya juga penting untuk dijadikan sebagai basis perbaikan, bukan hanya di dalam tingkat strukturalnya saja atau formalnya saja, tapi juga di dalam konteks norma sosial. Lalu kemudian yang ketiga adalah terkait dengan jaminan keselamatan terhadap para auditor ini. Tadi Pak Laude sudah sempat singgung, teman-teman KPK itu juga memiliki kerentanannya sendiri, pun juga dengan teman-teman auditor begitu yang memang memiliki kerentanan yang serupa ketika misalkan auditnya itu tidak sesuai dengan dalam tanda kutip pesanan dari orang yang membayar begitu ya, dan ancamannya pun juga tidak tanggung-tanggung begitu, bisa jadi adalah intimidasi, teror, atau bahkan sampai pembunuhan begitu ya. Dan ini yang juga penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemerintah, bukan hanya untuk memberikan kewenangan untuk BPK melakukan audit begitu, tapi juga memberikan safeguard bagi mereka ketika melakukan audit dan kemudian ada upaya-upaya suap yang diterima oleh mereka begitu. Karena pada akhirnya ini mungkin dalam beberapa obrolan kami mendapatkan informasi lebih baik milih uang begitu atau milih
senjata atau teror begitu. Jadi tidak ada pilihan yang baik bagi mereka begitu, sehingga hal ini yang juga penting untuk dipertimbangkan menjadi perlindungan bukan hanya dari segi hukum begitu, tapi keselamatan para auditor ini dalam melakukan kerja-kerjanya. Begitu, Mbak. Jadi serba salah ya Mas Wana ya, kanan masuk penjara, kiri masuk neraka. Nanti kita akan kembali membahasnya ya Mas Wana dan juga Pak Laude. Tetaplah di NTV Prime, kami masih akan membahas berkaitan dengan skandal suap audit BPK Muara ini sesaat lagi.